Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustadz sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal shalihin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, sebelum masuk materi hari ini, kita flashback materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kita tentang pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya ialah pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Dasar, kemudian pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, kemudian cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang makna masing-masing setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita lanjutkan pada materi kita hari ini. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini ialah siswa dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara sangatlah penting. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain, seperti di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara mulai kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya. Seperti sejarah yang ada di Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar disusun oleh Panitia 9, yang dulunya dikenal dengan Piagam Jakarta. Kemudian diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dapat dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terbentuk karena adanya kehendak para pembentuk negara kita. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti atau adanya kepastian hukum. Baik, kita masuk pada materi intinya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar. 1. Adanya kehendak para warga negara bersangkutan agar terjaminnya hak-haknya. Kemudian kedua, agar terjaminnya pola atau sistem pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga ialah agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Kemudian yang keempat ialah adanya kehendak untuk menjalin kerjasama antar negara. Setiap negara memiliki undang-undang dasar atau biasa disebut secara umum ialah konstitusi. Apakah kalian tahu apa itu konstitusi? Menurut para ahli, konstitusi bukan hanya sekadar undang-undang dasar, atau bisa dikatakan undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi. Jadi, konstitusi Indonesia atau hukum-hukum dasar di Indonesia terdiri dari hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Salah satu contoh hukum yang tertulis di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 karena memiliki kitab undang-undangnya. Sedangkan hukum tidak tertulis atau sering disebut dengan konvensi. Konvensi merupakan kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR MPR. Namun konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Selanjutnya kita masuk pada sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua, pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea.
Yang kedua ialah pasal-pasal. Pasal-pasal ini sebelum amandemen terdiri dari 16 bab, kemudian 37 pasal, 49 ayat. Yang keempat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya, pasal-pasal setelah amandemen atau setelah masa perubahan terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 70 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan terakhir 2 pasal aturan tambahan. Dan materi yang bagian kedua adalah sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki sifat diantaranya tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Materi yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki fungsi diantaranya 1. Sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai alat pengatur, Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan yang terakhir, sebagai penentu. Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, demikian saja materi kita hari ini. Silakan diputar kembali video pembelajarannya ya. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di dalam grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.